Selamat datang belajar energi listrik bersama Najwa Harisa. Selamat menyaksikan bab energi listrik di kelas 6 semester 2. Listrik, apa sih listrik itu? Apa saja yang bisa menghasilkan listrik? Nah, pada bab ini kita akan belajar bersama tentang listrik. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi lainnya. Artinya, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Berikut contoh sumber energi listrik antara lain adalah baterai, aki, generator, dan dinamo sepeda. Baterai dan dinamo termasuk dalam sumber energi listrik yang kecil karena hanya mampu menyalakan alat sederhana seperti lampu senter atau lampu sepeda. Sementara itu, aki tergolong sebagai sumber energi yang lebih besar dan dapat digunakan untuk menyalakan mobil. Untuk keperluan listrik yang lebih besar seperti menyalakan lampu jalan atau listrik di seluruh rumah digunakan generator. Kalian tahu tidak? Energi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kedua jenis listrik tersebut menghasilkan energi listrik. Penjelasannya dapat ditemukan pada uraian berikut. Apa itu listrik statis? Energi statis ini dihasilkan ketika dua benda bergesekan mentransfer elektron dari satu benda ke benda lainnya. Akibatnya, salah satu material memiliki kelebihan elektron atau muatan negatif, dan yang lainnya kekurangan elektron atau muatan positif. Contoh listrik statis. Sebelum kita lanjut, yuk kita lakuin percobaan ini. Yang pertama, kita ambil sisir plastik. Lalu tempelin ke sobekan kertas kecil. Yang terjadi apa? Nggak terjadi apa-apa. Nah, sekarang gosokin sisir tadi di rambut kalian dalam satu arah. Lalu deketin ke kertas. Nah, sobekan kertasnya bakal nempel ke sisirnya. Nah, itu yang disebut gejala listrik statis. Bagaimanakah hal itu terjadi? Yuk kita simak penjelasan berikut. Setiap benda mempunyai ribuan muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Benda dengan jumlah proton dan elektron yang sama disebut benda netral. Ada pula benda yang bermuatan positif maupun muatan negatif. Benda yang bermuatan negatif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Nah, kita simak gambar berikut. Yang A, benda bermuatan positif. Yang B, benda bermuatan negatif. Yang C, benda netral. Di sini ada dua benda bermuatan yang saling didekatkan. Gambar yang pertama itu senama tolak-menolak. Yang gambar kedua tidak senama tarik-menarik. Selanjutnya ada listrik dinamis. Apa sih listrik dinamis itu? Listrik dinamis adalah arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tertutup yang disebabkan oleh perbedaan potensial atau tegangan. Muatan listrik baik itu muatan positif atau arus listrik atau elektron bergerak melalui konduktor dari potensial tinggi ke rendah. Berbeda dengan listrik statis yang diam. Listrik dinamis melibatkan pergerakan muatan yang terus-menerus, memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi dalam berbagai aplikasi. Contoh listrik dinamis itu ada baterai. Coba kita simak penjelasan berikut. Nah, ini dia contoh listrik dinamis. Gambar yang pertama, itu rangkaian listrik tersebut merupakan rangkaian seri. Pada rangkaian seri, arus listrik dapat mempunyai satu jalan. Arus listrik mengalir pada kutub positif baterai menuju lampu pertama. Dari lampu pertama, arus listrik mengalir menuju lampu kedua. Selanjutnya, arus listrik kembali ke baterai melalui kutub negatif. Begitu seterusnya. Lampu pada rangkaian tersebut menghambat aliran arus listrik. Semakin banyak lampu, hambatan totalnya semakin besar. Oleh karena itu, arus yang mengalir semakin berkurang. Dengan demikian, nyala lampu terlihat redup.
Contoh yang kedua, listrik dinamis itu ada rangkaian paralel. Hambatan total pada rangkaian ini jauh lebih kecil daripada rangkaian seri. Karenanya, arus yang mengalir dari baterai pun jauh lebih besar. Rangkaian paralel merupakan rangkaian bercabang. Arus dari baterai terbagi ke setiap cabang. Arus yang diterima setiap cabang masih lebih besar dibandingkan arus pada rangkaian seri. Oleh karena itu, nyala lampu terlihat lebih terang. Pada rangkaian paralel, terdapat dua aliran arus listrik. Setiap lampu mendapat arus tanpa dipengaruhi lampu satunya. Oleh karena itu, lampu tetap menyala meskipun salah satunya diambil atau mati. Penggunaan energi listrik dalam kehidupan. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia di zaman ini. Hampir setiap rumah menggunakan listrik. Listrik digunakan untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan menyetrika. Dan di malam hari rumah kalian menjadi terang. Kalian dapat menonton televisi ataupun membaca buku dengan nyaman. Semua itu karena adanya listrik. Listrik banyak digunakan di kantor. Ruangan kantor menjadi terang karena lampu listrik. Komputer, mesin fax, dan AC juga dinyalakan dengan listrik. Kegiatan industri juga membutuhkan listrik. Mesin-mesin dijalankan dengan listrik. Kegiatan produksi berjalan lancar karena listrik. Selain itu, listrik juga diperlukan dalam sistem transportasi seperti mobil listrik atau motor listrik. Nah, yang terakhir ada cara menghemat energi listrik. Yang pertama, matikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Contohnya, nyalakan salah satu televisi dalam satu rumah. Mematikan radio jika tidak didengarkan lagi. Mematikan kipas angin yang tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan penerangan secukupnya. Jika cukup terang dengan satu lampu, gunakanlah satu lampu. Selain itu, tidurlah menggunakan lampu yang redup. Yang ketiga, jika di rumah kalian menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air sampai penuh.